Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ini seri yang keempat apa ketiga dari kuliah kriptografi. Hari ini kita akan diskusikan matematika dari kriptografi. Matematika. Nah, kita sudah diskusikan sebelumnya, matematika kriptografi itu fungsi, ya, fungsi yang kemarin kita sebut sebagai enkripsi dan fungsi dekripsi. Sekarang kita akan coba buat rumusan matematikanya. Jadi kita punya domain, namanya domain teks T, ini sebagai domain teks. Nah, untuk sementara yang kita enkripsi adalah data dalam bentuk teks. Jadi data dalam bentuk lain mungkin foto, data foto, video, suara dan sebagainya nanti kita diskusikan belakangan. Tapi kita asumsikan data kita bentuknya adalah teks, dan untuk menyederhanakan pembahasan, teks kita hanya terdiri dari 26 huruf besar. Di domain teks ini 26 huruf besar, mulai huruf A, B, C, dan seterusnya sampai Z. A, B, C, D, F sampai Z. Jadi ada 26. Nah, untuk perhitungan enkripsi dekripsinya kita akan perlakukan huruf-huruf ini sebagai angka, jadi lebih mudah untuk diperhitungkan. Nah, sebagai contoh nanti kita coba misalnya huruf A itu kita representasikan dengan angka. Kalau di kode ASCII huruf A itu angkanya 65, tapi kita sederhanakan aja di dunia bilangan bulat biasa. Jadi huruf A ini angkanya kita kodekan dengan 0, B1, C3, S2, D3 dan seterusnya sampai Z-nya. Kalau 26 berarti yang Z ini dikodekan angka 25. Jadi 0, 1, 2, 3, 4 sampai 25. Yang 0 itu yang A, B itu 1 dan seterusnya. Jadi ini teks angka. Nah, kemarin di kuliah sebelumnya itu sudah didiskusikan salah satu metode enkripsi yang ya sejarahnya itu dikatakan sebagai idenya Julius Caesar. Jadi orang menyebutnya Caesar encryption. Itu dia menggeser substitusinya itu dengan menggantikan huruf A, digeser katakan nanti mungkin sebagai kata passwordnya itu angka 3 misalnya, digeser 3 ke kanan. Jadi A itu menjadi 3 kanan menjadi D, B itu menjadi E dan seterusnya. Nah, kalau di dalam angka kita, seandainya kita katakan menggunakan kunci pergeserannya itu katakan ya kita sebut saja K gitu ya pergeserannya, maka enkripsi dari suatu teks T ini 0, 1, 2, 3 itu secara matematika diperhitungkan sebagai T plus K, ini kuncinya ini. Tapi kemudian kita beri operasi modulus nomor 26, sehingga nanti kalau yang kita enkripsi itu T-nya itu adalah huruf katakan X. Jadi kalau Z itu 25 berarti X, Y, Z, Y 24, X itu 23. Nah, X-nya ini 23. Representasinya tambah K 3 sama dengan 26. Nah, 26 modulus 26 itu 0. Sehingga huruf X itu akan terrepresentasikan
menjadi kode 0 yang itu korespon atau berkaitan dengan huruf A. Sehingga tadi kalau huruf A disubstitusi menjadi D, huruf B menjadi E dan seterusnya, nanti sampai belakang huruf X itu tersubstitusi oleh A, Y tersubstitusi oleh B, Z tersubstitusi oleh C dan seterusnya. Jadi itu fungsinya. Sehingga kita sekarang punya fungsi enkripsi huruf teks T dengan kunci K. Kita menyebutnya enkripsi, ini fungsi matematikanya, T ini domainnya, dan K ini kuncinya, dituliskan sebagai subscript dari kode function atau nama function enkripsi. Nah, untuk mengembalikan ke teks aslinya, kalau kita punya hasil enkripsi ini, katakan kita sebut ini sebagai sandinya, sandi dari T, mungkin katakan ini S kecil, ini sandi katakan ini S ya, S sandi dari teks T dengan fungsi enkripsi E dan kunci K kita sebut sebagai S. Ini sandinya. Nah, untuk mengembalikan, kita bisa dapatkan teks kembali kalau kita terapkan fungsi dekripsi ke S tadi itu untuk sandi dari T dengan kunci yang sama K dalam hal ini. Nah, ini fungsinya jadi seperti apa? Kalau enkripsinya tadi T plus K mod 26, kalau dekripsinya berarti ini S minus K mod 26. Jadi dalam hal ini plus K itu kebalikannya adalah minus K, maka kita bisa dapatkan kembali ke T. Jadi kita bisa coba katakan S-nya itu adalah tadi 0 minus 3 modulus 26, ini kemudian ini kan minus 3 kalau 0 balik lagi ke depan dari 25, 24, 23, ini akan menjadi 23, itu simbol dari representasi integer dari huruf X yang kita encrypt tadi. Jadi dengan hasil decryptnya kita kembalikan ke K. Nah, kita di sini dengan demikian setelah dienkripsi, kalau didekripsi dengan kunci yang sama kita akan balik, cuma fungsinya agak berbeda. Kalau enkripsinya dalam hal ini ditambah 3, kalau dekripsinya dikurangi 3 dalam untuk contoh kuncinya itu angka 3. Nah, ini adalah enkripsi ala Julius Caesar katanya gitu. Nah, bentuk enkripsi lain ini yang pergeseran tadi, substitusi. Kita bisa contohkan yang lain lagi, mungkin yang enkripsi perubahan pengacaan posisi, itu ada banyak cara, nanti kita detailkan di contoh ketika kita bicarakan enkripsi standar DES atau AES dan semacamnya. Jadi ini matematikanya, ini S sandinya sama dengan enkripsi dari teksnya. Orang sering melihat menggambarkan itu, kalau kita punya teks T, kemudian kita terapkan enkripsi, kita dapatkan fungsi enkripsi
enkripsi. Punya teks fungsi enkripsi dengan kunci K, dan hasilnya dikirim ke penerima. Penerima akan melakukan fungsi dekripsi dengan kunci yang sama K. Didapat kembali teks, sementara yang terkirim di dalam perjalanan ini untuk sandinya S yang terkirim. Jadi T dengan K dienkripsi didapatkan S. S nanti diterima oleh mitra, didekripsi dengan kunci yang sama K jadi T. Nah, dalam hal ini kunci yang digunakan itu sama. Kunci untuk enkripsi dan kunci untuk dekripsi ini sama. Ini sering juga disebut sebagai kriptografi yang simetris. Artinya kunci untuk enkripsi dan kunci untuk dekripsinya sama. Dalam dunia kriptografi ke depan nanti kita diskusikan yang tidak simetris. Jadi ada juga enkripsi yang tidak simetris. Jadi kunci untuk enkripsi tidak sama dengan kunci untuk dekripsi, itu yang disebut tidak simetris. Kalau kunci untuk enkripsi dan dekripsinya sama, maka disebut kriptografi simetris. Nah, di sini kita sudah melihat ada satu fungsi penting di dalam matematika kriptografi, yaitu fungsi modulus. Ya, modulus ini akan terpakai banyak sekali. Kita harus berlatih banyak untuk melakukan komputasi dengan modulus. Untuk dalam prakteknya ya kita tidak akan menghitung secara manual dengan papan tulis dan kapur, tapi ada program komputernya untuk melakukan itu. Nah, matematika berikut yang penting di kriptografi adalah matematika bilangan prima, prime number. Bilangan prima. Bahasa Inggrisnya prime number. Bilangan prima itu didefinisikan sebagai bilangan dengan tepat dua faktor. Dua faktor itu apa? Ya, dua faktor itu bilangan itu sendiri dan satu. Jadi faktornya itu hanya dua, bilangan itu sendiri dengan satu. Enggak ada faktor yang lain. Contohnya misalnya angka 3. Angka 3 itu faktor itu komponen perkalian untuk membentuk angka 3 ini. Jadi komponen perkalian yang bisa dibuat untuk membentuk angka 3 itu hanya 3 kali 1. 3 kali 1. Enggak bisa dibentuk dengan perkalian angka yang lain. Jadi tepat 2, 3 kali 1. Jadi hanya 3 dan 1. Faktornya dari 3 itu hanya 2, yaitu 3 kali 1. Pas 2. Masuk angka 2. Angka 2 ini juga faktornya hanya bentukan kali perkaliannya itu hanya 2 kali 1. Enggak ada bentukan perkalian lain yang bisa enggak ada pasangan angka lain yang kalau dikalikan menghasilkan 2, hanya 2 kali 1. Enggak ada pasangan lain. Nah, ini 2 ini termasuk bilangan prima. Kalau bilangan 1 gimana? 1 prima atau bukan? Nah, kalau definisinya tepat 2 faktor, maka angka 1 ini faktornya hanya 1. 1 kali 1. Nah, dia nggak punya faktor lain. Hanya angka 1 ini saja. Karena dia tidak punya faktor lain selain 1, dia hanya 1 faktor, enggak 2 faktor, maka angka 1 tidak termasuk
prima. Ini bukan prima. 2 ini prima. Ini mungkin satu-satunya, enggak mungkin ya. Ini satu-satunya bilangan prima yang genap. Itu angka 2. Kalau kita punya angka 4, 4 ini bisa dibentuk dengan perkalian 1 kali 2 kali 2. Faktornya bisa, maaf, 1 kali 4. Ini faktor, 4 juga faktor. Atau bisa juga 2 kali 2, 2 juga faktor. Jadi ada 3 faktornya. Pembagi dari 4 itu ada 3, bisa 1, bisa 2, ini juga bagi habis ya, bagi habis. Biasanya 1 juga bagi habis. Dan angka 4 sendiri jadi 1, 2, 4. Nah, jadi 4 ini bukan prima karena faktornya ada 3. Kita bisa membentuk perkalian untuk angka 4 itu bisa 2 kali 2 ataupun 1 kali 4. Atau yang mungkin 1 kali 2 kali 2. Jadi ada bentukan lain untuk membentuk 4 faktor. Baik. Kita bisa teruskan. 4 ini bukan. 5 ini prima. Karena 5 itu hanya bisa dibentuk dari 1 kali 5. Tidak ada bilangan lain yang bisa digunakan sebagai komposisi perkalian untuk membentuk angka 5. Jadi faktornya hanya 1 dan 5. Kalau 6, nah 6 ini bisa 2 kali 3, 6 kali 1, dan seterusnya. Ada 2 ini. Jadi faktornya ada 2, 3, 1, 6. Dia punya 4 faktor. Bisa 6 kali 1, 2 kali 3. Faktornya ada 6. Pembaginya itu yang bisa bagi habis 6 itu ada 4. 1, 6, 2, 3. 7 ini prima karena tidak ada faktor pembagi habis selain 1 dan 7 itu sendiri. 8 ini bukan prima karena faktor pembaginya bisa 1, 2 bisa, 4 bisa, dan 8 sendiri. 9 bukan prima karena faktornya atau dari 9 itu 1 atau 9, 3 dan 9 sendiri dia punya 3 faktor. 10 ini ada berapa faktornya? 1, 5, 2 juga faktor, dan 10 ini ada 4. Kalau 11 ini prima. Oke, jadi kita bisa mungkin buat listnya bilangan-bilangan prima mulai dari 2, 3, 5, 7, 8 bukan, 9 bukan, 10 bukan, 11, 13, 17, 18 bukan, 19 faktornya juga hanya 1 dan 19 saja. 20, 21 itu faktornya bisa 3, bisa 7. 22 bukan. Nah, jadi bilangan genap itu jelas bukan prima dan selain 2. Kemudian 23 saya kira ini prima. 24 bukan, 25 bukan, 25 itu 5 kali 5, 26 genap, 27 itu 3 kali 7, 3 kali 9, jadi 27 itu 3 kali 9, jadi faktornya ada 1, 3, 9, 7, jadi dia bukan prima. 28, 29 mungkin prima. 30, 31 prima. 32, 33 bukan prima karena dia bisa dibagi 3, bisa dibagi 11. 33, 34, 35 bukan, 36 bukan, mungkin 37 mungkin prima.
38, 39 bisa dibagi 3, 40, 41, 41 mungkin prima, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Nah, dan seterusnya. Nanti kita tes. Nah, ada coba nanti di googling algoritma untuk melakukan testing apakah suatu bilangan itu prima atau bukan. Nah, bilangan prima ini nanti coba diingat-ingat lagi, ini pelajaran matematika SMP yang sudah diperkenalkan. Coba nanti dipelajari sifat-sifatnya, mungkin dihafalkan bilangan prima sampai di bawah 100 lah paling tidak kita perlu menghafal berapa saja, karena kemudian sering dipakai untuk contoh-contoh melakukan perhitungan kriptografi yang sudah. Ya, jadi itu salah satu dari bentukan matematik yang penting di kriptografi. Operasi modulus, kemudian sifat dari bilangan yang disebut sebagai bilangan prima, kemudian apa tadi? Oke, baru dua itu. Ya, nanti kita lanjutkan ke berikutnya. Saya kira itu dulu. Coba direnungi. Pertama kita harus hafal dari operasi modulus itu apa dan bagaimana melakukannya. Kemudian yang kedua adalah sifat bilangan prima. Nah, mungkin sebagai percobaan sebentar kita bisa melakukan. Oh, kemarin sudah ya, kemarin di kuliah sebelumnya sudah ada contoh untuk melakukan perkalian atau penjumlahan dengan operasi modulus ketika kita membicarakan random number generator. Oke, itu dulu. Nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.